Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nur Harisya Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya edisi kali ini. Pemirsa, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan angka pertumbuhan yang positif walaupun pada tingkat dunia ini sedang gencar isu-isu terkait dengan resesi. Maka dari itu APBN tahun 2023 juga disusun dengan tema yang optimis dan waspada. Nah, seperti apa APBN 2023 yang optimis dan waspada? Hari ini akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Ini luar biasa, ada 4 orang yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu deh untuk narasumber kita hari ini. Saya akan sapa yang pertama, ada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan sekaligus Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Babel, Bapak Surya Hadi. Selamat siang Pak Surya. Selamat siang Mbak Caca. Wah, dari terakhir yang ketemu nih masih nggak berubah nih ya Pak ya, masih tetap semangat ya Pak. Hari ini kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini. Dan selanjutnya narasumber saya yang kedua juga ada Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Caca, selamat siang pemirsa Suara Sriwijaya. Terima kasih juga Ibu sudah hadir. Selanjutnya juga saya akan sapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ibu Romadaniah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Caca, juga para pemirsa. Terima kasih juga Ibu sudah hadir. Dan ada yang terakhir ini ya, masih nggak kalah ganteng juga dengan Pak Surya. Ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Timur, Bapak Sugeng Aprianto. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mbak Caca, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi pemirsa di rumah juga yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Baik, ini kalau kita berbincang, sebelum kita berbicara dulu tentang APBN tahun 2023 nanti ya Pak ya, mungkin saya akan ke Pak Surya terlebih dahulu untuk kita berbicara dulu nih, kulitnya dulu nih ya Pak ya. Kalau berbicara mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN di tahun 2022 ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Caca, para pemirsa Suara Sriwijaya yang saya hormati dan banggakan. Pada dasarnya, pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian dan lelang. Nah, itu nanti kita jabarkan dalam bentuk aktivitas TUSI, ya gitu ya. Dimana kalau untuk khusus di Sumatera Selatan, kita di samping kita membina kementerian lembaga, kementerian lembaga melalui satuan kerjanya yang ada di Sumatera Selatan, tentunya di samping wilayah kerja kami juga ada di Jambi dan di Bangka Belitung. Untuk level tingkat koordinator wilayah, kita mempunyai di Sumatera Selatan ini selevel eselon 2 itu ada 46 yang kita bina. Itu untuk kementerian lembaga. Di samping juga kita kerjasama dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota kabupaten. Nah, ini kita melakukan pembinaan di bidang pengelolaan kekayaan negara, berarti aset-aset kementerian lembaga, aset daerah, kemudian juga tadi penilaian asetnya juga termasuk lelang. Nah, piutang daerah ini atau piutang negara ini adalah bagian dari kekayaan negara. Nah, ini yang kita support di tahun 2022, bagaimana nanti bisa target itu tercapai ya, untuk kita siapkan di tahun 2023. Seperti itu tujuan kita. Oke, nanti kita juga akan bahas ya Pak ya untuk mengenai penerimaan aset tadi juga ya, PNBP aset, piutang negara dan lelang sebagainya. Namun sebelum itu saya akan beralih ke Ibu Nia nih. Ibu Nia, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu di Sumatera Selatan seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Caca. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada pajak ini, dalam pendapatan negara kita adalah pendapatan yang dominan gitu ya. Jadi kalau kita kembali untuk tugas dan fungsi kami tentu saja utamanya mengamankan penerimaan pajak. Dalam konteks mengamankan penerimaan pajak itu ada fungsi-fungsi, ada 3 fungsi, fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum. Dalam konteks kami juga mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah tentu saja. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Itu apa namanya memang
hampir tidak jauh berbeda. Memang Kementerian Keuangan juga memang seperti itu ya Bu ya, pada dasarnya pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun kalau untuk Pak Sugeng sendiri nih dari Direktorat Jenderal Bea Cukai di Subbaktim ini seperti apa Pak untuk tugas dan fungsinya? Terima kasih Mbak Caca. Jadi kalau kita lihat dari peran dan tugasnya Bea Cukai secara umum, termasuk Sumatera Selatan, tugasnya itu sebenarnya sedikit cuma 4 aja. Yang pertama adalah revenue collection. Jadi agak mirip kita mengkolek penerimaan negara. Yang kedua trade facilitation. Jadi memfasilitasi perdagangan. Karena kita juga terkait dengan ekspor impor sehingga perlu difasilitasi. Yang ketiga adalah industrial assistant. Jadi membantu industri. Terutama yang berorientasi kepada ekspor. Dan yang keempat adalah community protection. Jadi tugas untuk melindungi masyarakat dari semua kepentingan, baik kepentingan itu ekonomi, kepentingan sosial, termasuk dari barang-barang penyelundupan, dari barang-barang ilegal, termasuk dari dalam negeri. Demikian, Mbak. Oke, wah luar biasa. Ini tadi kita sudah mengetahui 3 tugas dan fungsi Direktorat Jenderal tadi DJKN, DJP dan juga DJBC. Nah, selanjutnya saya juga mau ke Ibu Lydia nih. Ibu, kira-kira masih terkait dengan tugas dan fungsi dari DJPB sendiri itu seperti apa? Ya. Baik Mbak Caca dan seluruh pemirsa Suara Sriwijaya, jika kita berada di dalam satu unit organisasi yang disebut dengan Kementerian Keuangan, maka tugas utamanya yang pasti adalah pengelolaan keuangan negara. Nah, implementasi dari pengelolaan keuangan negara itu pada prakteknya adalah dimulai dari bagaimana APBN itu dikelola, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dikelola. Tadi dari sisi revenue collection, ada dari penerimaan negara bukan pajak, aset, kemudian dari penerimaan perpajakan, dan juga dari penerimaan bea dan cukai. Nah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan namanya sebagai bendahara, maka tugasnya adalah sebagai bendahara umum negara, bagaimana kita menatausahakan atau mencatat berbagai pendapatan yang dikumpulkan tadi, dan bagaimana dari sisi pendapatan itu digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat melalui belanja. Jadi kurang lebih tugas dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku bendahara tentu mengelola kas, kemudian bagaimana melakukan optimalisasi terhadap kas, dan bagaimana mengawal belanja APBN itu dapat dilakukan secara baik, dan terakhir meyakini bahwa itu berdampak kepada masyarakat. Wah, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Boleh ya tepuk tangan dulu untuk keempat narasumber kita hari ini, luar biasa. Ini di studio juga sudah ada teman-teman dari Kementerian Keuangan ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan hari ini. Selanjutnya saya akan beralih kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita berbicara mengenai tahun 2022 itu tentunya kan ada realisasinya ya Pak ya, baik dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, aset, piutang negara dan lelang. Itu kalau kita berbicara mengenai realisasinya di tahun 2022 itu seperti apa Pak Surya? Baik, terima kasih Mbak Caca dan pemirsa TVRI Suara Sriwijaya. Sebelum kita bicara masalah realisasi, tentunya kita bicara masalah target. Ya. Di tahun 2022 ini terhadap PNBP aset, ya, ini barang milik negara, kita punya target 21 miliar 20 juta rupiah, gitu ini targetnya. Nah, kemudian kalau kita dari realisasinya, capaiannya ini untuk PNBP aset ini kita capaiannya 22 miliar 717 juta. Artinya ini melebihi 100%. Nah, target tercapai. Kemudian untuk target piutang negara dari targetnya 20 juta 300 ribu, ini target untuk khusus untuk biaya administrasi piutang negara. Maka kita lihat di sisi realisasinya capaiannya 227 juta, artinya ini sampai dengan 1000% lebih, ya, betul, Pak. Luar biasa. Kemudian terakhir target dari lelang, kita ada targetnya 15,8 miliar, ini juga terkait dengan biaya lelang ya, realisasinya maka tercapai sebesar 22,986 miliar. Jadi kalau lihat dari realisasi seluruhnya, dari target seluruhnya yang kita rencanakan di tahun 2022 sebesar 36,9
miliar, maka realisasinya adalah 48,9 miliar. Ini suatu realisasi yang tercapai luar biasa. Tentunya realisasi ini tercapai tentu tidak bisa terpungkiri bahwa ini berkat kerjasama semua pihak, stakeholders kami gitu ya, sehingga mereka sangat mendukung proses penyelesaian terkait dengan penyelesaian aset, penagihan piutang, juga lelang. Ya, seperti itu. Tapi memang nanti mungkin ada juga yang tidak tercapai. Kalau nah itu nanti bisa kita bicarakan lagi seperti apa kira-kira begitu ya. Oke, realisasinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik, saya akan beralih dulu ke Ibu Nia nih. Ibu Nia, kalau kita melihat di tahun 2022 ini kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh DJP Sumatera Selatan? Iya, terima kasih Mbak Caca. Kalau kita yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini tentu banyak sekali kita melaksanakan, mengimplementasikan apa yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Antara lain itu tahun ini kita di awal sampai dengan 30 Juni 2022 ini ada program pengungkapan sukarela. Maka untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya ikut serta mensukseskan program pengungkapan sukarela itu. Target kami pada saat itu 700 miliar kurang lebih, itu mencapai 1,102 triliun. Jadi sangat di luar ekspektasi kami. Selain itu tentu saja penggalian potensi di berbagai sektoral, khususnya sektor-sektor yang dominan. Antara lain sektor dominan itu ada perkebunan, ya, pertanian, juga industri pengolahan, pertambangan, tentu saja, dan perdagangan. Nah, itu menjadi sektor-sektor yang kami lakukan penggalian secara komprehensif. Nah, di sisi lain itu juga kita mengacu kepada amanah dari kantor pusat, sudah saatnya kita memang menggali cenderung ke kewilayahan. Jadi menggali potensi-potensi yang ada di kewilayahan. Nah, itu mungkin yang kita sudah lakukan. Oke, itu kalau kita berbicara tadi sempat di-mention juga oleh Ibu Nia bahwa ada pengungkapan sukarela ini juga melebihi target. Kira-kira itu apa ya Bu yang dilakukan oleh DJP hingga bisa sedemikian rupa? Ya, makasih. Jadi memang di awal saya mencoba untuk melakukan dialog kepada masyarakat wajib pajak tentang kewajiban perpajakan ini sebetulnya bukan semata-mata kita memenuhi kewajiban sehingga itu seolah-olah menjadi beban bagi wajib pajak. Tapi pada prinsipnya pajak itu adalah wujud cinta kita kepada negeri. Iya, betul. Nah, dengan membuka wawasan itu, pendekatan kita kepada beberapa baik dari instansi pemerintah maupun wajib pajak badan ya swasta, juga orang pribadi, sehingga ini membuka kesempatan mereka untuk percaya kepada kita, sehingga banyak yang ikut dalam program pengungkapan sukarela ini. Wah, luar biasa. Itu pengungkapan sukarela ini juga memang ada di setiap tahunnya seperti itu Bu? Di tahun 2021 lalu juga ada atau? Tidak. Tidak. Jadi memang ya, salah satu program saja yang ada menjadi salah satu andalan pada undang-undang HPP ini. Oke, di tahun 2022 ini ya Bu ya. Baik, saya akan beralih ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita masih juga sama melihat kinerja dari DJBC di tahun 2022 ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2022? Terima kasih Mbak Caca. Yang pertama mungkin terkait dengan pencapaian kinerja keuangan negara atau penerimaan khususnya. Kami sepanjang tahun 2022 ini kami mencapai target realisasinya 111, jadi 11% lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari target. Kalau nominalnya dari kami kebetulan membawai 3 provinsi, tapi khusus di Sumatera Selatan dari 1,1 triliun kita bisa mengumpulkan 550 miliar. Kemudian dari situ dominasinya ada yang diperoleh dari komponen bea keluar. Atas beberapa ekspor komoditi dari Sumatera Selatan ini yang cukup dominan yaitu batu bara, CPO, tambang dan sebagainya. Itu sekitar 70%-nya. Sedangkan sisanya dari bea masuk, banyak industri-industri di sini yang ada bea masuknya tapi kecil sekali, sama tambahan terakhir cukai.
Itu dari kuantitatif terkait dengan penerimaan. Sedangkan terhadap pelaksanaan fungsi fasilitasi atau industrial asisten tadi yang saya sampaikan, kita sudah memberikan relaksasi perpajakan atau istilahnya tax expenditure. Oh, tax expenditure. Jumlahnya kira-kira 123 miliar. Itu baik berupa pembebasan, keringanan, tidak dipungut, penangguhan. Sekitar itu untuk industri-industri yang sedang tumbuh dan berkembang. Di samping itu kita juga ditopang oleh satu sistem pengamanan, yaitu sistem penegakan hukum. Di tahun ini kita sudah melakukan penegakan hukum terhadap sekitar 450 kasus. Yang itu nilai kekurangan pemenuhan perpajakannya itu sekitar 23 miliar. 23 miliar. Berupa peredaran rokok ilegal sama minuman keras ilegal. Itu yang ada di Sumatera Selatan. Itu kira-kira kinerja yang kita capai sepanjang tahun 2022 ya Pak ya, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya juga saya akan ke Ibu Lydia. Ibu Lydia, kalau kita melihat gitu ya sepanjang tahun 2022 kemarin, kira-kira perkembangan terkini dari APBN regional Sumatera Selatannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Caca dan seluruh pemirsa Suara Sriwijaya. Tadi dari revenue collection sudah dijelaskan berbagai tanggung jawabnya terkait bagaimana mengumpulkan pendapatan sehingga bisa memberikan belanja kepada kementerian lembaga maupun belanja daerah. Nah, bagaimana sekarang progresnya untuk Sumatera Selatan ini di 2022? Jika kita melihat e-account APBN secara utuh Sumatera Selatan di 2022 periode sampai November, 30 November, total pendapatan negara itu sudah di 17,5 triliun atau sudah mencapai dari target itu lebih dari 100%. Ya. Dari 17 triliun pendapatan, alokasi belanja di Sumatera Selatan itu secara total belanja negara 39 triliun. Jadi coba dibayangkan jika 17 triliun di Sumatera Selatan, apakah bisa menutup belanja yang alokasinya di pagu 42 triliun. Nah, ini masyarakat juga perlu tahu bahwa kalau kita melihat spasial Sumatera Selatan saja, pendapatan yang dikumpulkan dari Sumatera Selatan itu tidak bisa menutup belanja pemerintah. Kalau bicara belanja pemerintah berarti belanja pemerintah pusat dan belanja daerah ya. Artinya di sini apakah kemudian belanja kementerian lembaga dan daerah itu stop, nggak boleh belanja karena pendapatan di Sumatera Selatan tidak cukup? Enggak juga, tetap sepanjang yang sudah dialokasikan dan tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran akan direalisasikan. Nah, alokasi dari 42 triliun di 2022 saat ini sudah mencapai 91% disalurkan. Nah, 91% itu kalau dari belanja pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab kementerian lembaga atau satuan kerja pusat di Sumatera Selatan itu di 80% per November. Maka ini juga warning juga bagi seluruh pimpinan satuan kerja di Sumatera Selatan. 80% tentu selisihnya ya sekitar 15% akan dikejar di periode akhir ini. Nah, dari alokasi tadi sebagian untuk transfer ke daerah itu sudah ditransfer 97%. Jadi untuk yang transfernya sudah 97%. Pemahaman sudah ditransfer itu belum tentu direalisasikan sebagai belanja daerah, Mbak Caca. Karena ini kan APBN dan juga dipindahkan ditransfer ke APBD. Nanti dari APBD akan kita report lagi berapa sih belanja daerah pada posisi November ini. Jadi pemirsa bahwa kalau kita mengandalkan pendapatan, sumber pendapatan yang dari Sumatera Selatan saja itu tidak bisa menutup belanja di Sumatera Selatan. Tapi apakah Republik ini kemudian berhenti? Kemudian Sumatera Selatan nggak belanja? Nggak juga. Itulah konsep bagaimana fiskal ini sebagai pemersatu bangsa. Begitu Mbak Caca. Oke, wah luar biasa. Terima kasih. Ibu tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini. Baik. Saya akan kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini tadi di awal juga dikatakan bahwa
target dari pencapaian PNBP tadi juga sudah melebihi dari target gitu ya Pak ya, maksudnya untuk realisasi pencapaiannya lebih dari 100%. Namun juga mungkin memang masih ada faktor juga, beberapa faktor yang mempengaruhi sampai adanya juga pertumbuhan PNBP aset ya Pak ya, yang tercatat juga masih negatif atau menurun. Namun juga di sisi lain pertumbuhan PN atau piutang negara dan juga lelang ini tercatat positif. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Boleh Pak, silakan dijelaskan. Terima kasih Mbak Caca dan pemeriksa Suara Sriwijaya. Penurunan capaian PNBP aset ini ada 3 faktor menurunnya. Yang pertama memang karena dalam masa transisi COVID-19 2 tahun terakhir ini kan kita ya di 2020 dan 2021 itu pihak ketiga yang melakukan kerjasama terkait dengan pemanfaatan aset terutama sewa itu mereka masih wait and see sehingga tidak ada sedikit lah kerjasama pemanfaatan aset, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Kemudian juga sehingga berdampak secara signifikan kan terhadap penerimaan aset itu sendiri. Sementara di sisi lain memang kalau dari pemanfaatan aset-aset yang BLU, Badan Layanan Umum itu ada ada sedikit penerimaan lah seperti itu. Di samping kalau kita lihat juga memang kita ini kan sebetulnya pemerintah masih konsen pada pembangunan fisik ya, pembangunan fisik dalam arti jalan-jalan nasional, jadi proyek strategis nasional gitu ya. Sehingga kalau ada aset-aset yang tidak digunakan untuk tusi dalam posisinya idle gitu, itu kan kita misalnya mengajukan permohonan dari kementerian lembaga satker itu kita dilakukan moratorium. Moratorium artinya itu tidak diberikan pendanaan ya karena proyeknya kepada proyek strategis nasional. Sehingga untuk aset-aset yang dalam kondisi rusak berat, mangkrak itu tidak bisa kita rehab, kita renovasi, sehingga tidak bisa dikerjakan oleh pihak ketiga. Nah di sisi lain terkait dengan capaian piutang negara ini capaiannya sampai 1000% karena kita ada namanya program ini crash program. Crash program itu adalah pemberian keringanan hutang kepada debitur yang berhutang kepada negara. Jadi di keringanan pokok hutangnya maupun istilahnya BDO, bunga, denda dan ongkos gitu. Saya ini ternyata sangat dimanfaatkan oleh masyarakat, sangat signifikan. Saya contohkan misalnya piutang-piutang, saya contoh nih case ya di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu capaiannya sampai dengan menggunakan program Class program ini sampai 1,2 miliar. Penyelesaian piutangnya dengan memanfaatkan Class program. Kemudian di sisi lelang juga demikian, ada pencapaian yang signifikan karena sekarang lelang ini kan sudah by online. Kita menggunakan e-auction sehingga lelang yang kita umumkan melalui media internet, kita punya ada namanya website lelang.go.id itu bisa tersebar ke Indonesia. Sekiranya ada masyarakat Sumatera Selatan atau Palembang yang home base-nya ada di Jakarta atau di Kalimantan atau di Sulawesi, dia ingin beli aset gitu ya, beli aset lelang yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan, dia cukup dengan menggunakan website tadi ya, dengan e-auction. Sehingga ini penyebarannya sangat luas dan kita juga meminimalisir penipuan-penipuan lelang. Dalam kesempatan yang lalu di forum Sriwijaya ini juga saya sampaikan di Suara Sriwijaya bahwa kita juga perlu waspada adanya penipuan-penipuan lelang yang mengatasnamakan kantor kami gitu ya. Masyarakat ini jangan terperdaya kalau ada yang menawarkan lelang dengan harga yang murah terus rekening menggunakan rekening pribadi. Nah itu sudah dipastikan itu adalah penipuan. Sehingga dengan ini kan masyarakat semakin melek dan harganya lelang pun tuh kompetitif. Sehingga luar biasa ininya pertumbuhan kenaikan lelang itu sendiri. Wah, luar biasa. Dengan adanya tadi apa ya kemajuan digital juga kan karena tadi pandemi juga memang ya jadi pemanfaatan serba digital itu juga harus dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Kalau salah dulu satunya. kan lelangnya dengan manual maksudnya kita bertemu fisik ya dengan non digital. Nah, kelemahan di fisik itu antara pembeli itu saling bertemu. Ini bisa berantem. Atau mereka ini joinan gitu, udah gak usah maju lah, jadi nanti kamu aja yang maju, ikut pemenang nanti join di belakang, main belakang gitu, seperti itu, sehingga harganya tidak maksimal. Nah kalau kita lelang ini kan ada, kita sebut lelang terbuka dan tertutup, penawaran terbuka tertutup. Kalau terbuka itu bahasa lelangnya itu diobot, ini kayak bahasa Belanda ya, jadi harganya itu naik-naik. Jadi semakin orang terpacu
untuk ikut lelang itu dengan satu objek itu dia kan pinginnya menang ya. Iya. Ada rasa gengsi ingin menang sehingga dia ingin mencapai menang itu dengan penawaran yang tertinggi. Nah yang kedua ada lelang tertutup. Lelang tertutup atau dengan sampul tutup sekali penawaran. Jadi lelang itu tidak diumumkan harganya berapa, gitu, hanya kasih pokok ini aja, pokok lelangnya saja diumumkan di websitenya itu, sehingga dia sekali penawaran itu yang kita buka sama-sama amplopnya yang tertinggi lah yang ditulis sebagai pemenang. Jadi sangat menarik sekali sebetulnya lelang ini seperti itu. Oke, luar biasa nih. Jadi Ya. pengetahuan untuk pemirsa di rumah juga. Siapa Ya. tahu juga Pak ya ada yang Ada yang mau, minat. ada yang minat. Jadi memang sudah boleh. ada website yang resminya untuk Ya. lelang itu sendiri. Ya. Baik, saya akan kembali ke Ibu Nia ya. Ibu Nia, ini kalau kita kembali mungkin melihat dari tadi ya juga sudah disampaikan bahwa dengan adanya pengungkapan sukarela tadi juga memenuhi target ya Bu ya, jauh sekali gitu, realnya di angka 1,12 triliun gitu. Tapi kalau kita melihat juga nih kalau untuk kinerja penerimaan per sektor pajak mungkin bisa di breakdown lagi Bu, kira-kira seperti apa saja? Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi mungkin saya sedikit mengkoreksi. Sebetulnya kalau realisasi penerimaan pajak sampai dengan 14 Desember hari ini itu sudah tercatat 14,7 triliun. 14,7 triliun. Yang tadi saya sampaikan hanya salah satu program saja yang kita lakukan, yang di luar rutin. Nah, jadi kalau kita bicara rutin itu kaitannya dengan penggalian potensi yang saya sampaikan tadi, kewilayahan. Namun yang mendukung penuh sebetulnya di tahun lalu itu adalah di tahun ini di awal itu adalah program pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela tadi. Ya, kalau realisasi kita sudah mencapai 105,01%. Jadi equal dengan 14,77 triliun. Wow, 14,77 triliun, angka yang luar biasa Ibu. Betul. Nah, kalau bicara sektoral ya, masih sektor yang paling unggulan adalah perkebunan, pertanian, kaitannya dengan sawit, karet. Nah, ini memang mendominasi komoditas ya, komoditas, dan selain itu juga sektor pertambangan dan penggalian. Ya, ada batu bara yang masih dengan harga yang fantastis ya di tahun ini. Namun memang sekarang sudah mengalami sedikit penurunan dimulai November kemarin. Selain itu juga ada industri pengolahan. Industri pengolahan juga cukup mendominasi. Kalau tadi yang saya sampaikan untuk yang pertanian, perikanan dan perkebunan tadi 74% pertumbuhannya, signifikan sekali. Kemudian yang kedua itu ada pertambangan dan penggalian 44,7%. Dan selanjutnya memang ada industri pengolahan 33,5% pertumbuhannya. Diikuti dengan administrasi pemerintahan atau bendaharawan biasanya. Berikut rekanannya itu 31,91%. Dan yang terakhir ini perdagangan besar dan eceran. Kalau biasanya ini di tahun-tahun sebelumnya cukup mendominasi, nomor 1 biasanya. Nah ini relatively hanya 26%. Jadi ini beberapa sektor-sektor dominan yang ada di tahun 2022 ini. Oke, nah tadi dikatakan juga oleh Ibu bahwa realisasi pajak sampai dengan di tahun 2022 ini juga mencapai 105% ya Bu untuk saat untuk ini. Sumatera untuk Selatan. Sumatera Selatan saja. Nah kalau kita berbicara mengenai kepatuhan penyampaian SPT-nya sendiri di tahun 2022 di wilayah Sumatera Selatan itu seperti apa? Iya, kalau untuk kepatuhan SPT penyampaiannya SPT tahunan 2021 kemarin yang disampaikan 2022 ini 114%. Jadi kalau saya melihat ada sejak kita melakukan secara komprehensif edukasi, kemudian juga sosialisasi, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi dengan wajib pajak secara komprehensif ya, meningkat. Ya. Kalau tahun sebelumnya mungkin hanya 100,0 sekian, sekarang itu meningkat menjadi 114%. Ya. Wah, jadi peningkatannya juga cukup signifikan ya Bu ya, luar biasa. Baik, saya akan beralih ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kalau kita kembali sama juga tadi mungkin kita akan berbicara, tadi sudah disampaikan bahwa targetnya juga sejauh 2022 ini juga sudah 11% mencapai target tadi ya Pak ya. Nah kalau mungkin kita akan berbicara mengenai evaluasi nih kinerja dari tahun 2022 ini untuk kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Saya kira dengan pencapaian target dan beberapa kinerja, baik itu kinerja fasilitasi maupun kinerja pelindungan masyarakat, kita lihat relatif sudah lebih bagus. Namun demikian kita yakin
ya, hal ini masih bisa kita tingkatkan. Karena kami masih melihat beberapa ruang-ruang perbaikan yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2023. Salah satunya adalah kita berkaitan dengan pada akhirnya meningkatkan kapasitas collection dalam konteks fiskal pengumpulan. Dengan cara kita menerapkan ya sekarang kan serba digital ya. Iya, betul. Jadi sistemnya harus digital, terutama terkait dengan update database. Jadi database komoditi, impor, ekspor, database peluang-peluang bisnis. Tentunya kita bekerja sama di Kemenkeu 1, kemudian saling mengintegrasikan informasi, termasuk dengan Bunia dari perpajakan. Dari situ akan terlihat potensi-potensi yang kemungkinan bisa kita gali di tahun ini. Selain di faktor internal, tentunya kita akan mendorong kapasitas pegawai melalui sistem diklat ya, misalkan itu. Yang kedua terkait dengan sistem kerja kolaborasinya. Jadi kita mencanangkan bahwa pencapaian kinerja itu tidak akan optimal kalau kita kerjakan sendiri. Oleh karena itu keberadaan kolaborasi baik di internal Kementerian Keuangan, terus kemudian di internal Bea Cukai, antar unit, antar kanwil, termasuk juga dengan antar kementerian lembaga, dengan Pemda, dengan aparat penegak hukum yang lain, itu sangat membantu untuk meningkatkan kinerja. Diharapkan dengan perbaikan pada sistem kerja dan sistem informasi ini akan mampu kemudian memberikan perbaikan yang bagus untuk ke depan. Termasuk di dalamnya adalah tentunya dalam konteks ekonomi makro. Tadi seperti disampaikan bahwa peluangnya tahun 2023 ini kan waspada, tapi kita tetap harus optimis. Kita melihat ada kemungkinan peluang kita juga terimbas dari kondisi ekonomi global yang bergejolak. Oleh karena itu peluang untuk terjadinya kontraksi di dalam perekonomian Sumatera Selatan ini juga cukup tinggi. Walaupun alhamdulillah pada akhir tahun ini kita secara bersama-sama bersama pemerintah, Pemda dan seluruh komponen pemerintah, kita bisa mendukung posisi neraca perdagangan Sumatera Selatan ini yang relatif membaik sehingga kita mendapatkan surplus 6,2 miliar dolar. Itu adalah kemudian modal yang bisa kita pakai untuk tahun 2023. Walaupun kita juga akan mengkhawatirkan kalau karena ada hitung-hitungan kita kemungkinan akan terjadi penurunan aktivitas ekspor impor sekitar 11%. Jadi artinya kalau dari 1 triliun 1 miliar dolar atau itu menurun berarti sekitar 850. Itu yang harus kita genjot bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat supaya aktivitas itu tetap akan tinggi, sehingga kita tetap bisa menghimpun penerimaan dan meningkatkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Oke, baik, luar biasa. Itu nanti kita juga akan bahas lebih lanjut juga ya Bapak Ibu, dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami. Suara Sriwijaya akan kembali usai jeda berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Suara Sriwijaya, dan kami masih bersama narasumber kita hari ini ada Pak Surya, Ibu Dia, Bapak Sugeng dan juga Ibu Lydia. Saya akan ke Pak Surya lagi. Pak Surya, ini kalau tadi kita sudah membahas ya mengenai pertumbuhan tadi ya PNBP aset, setelah itu juga ada piutang negara dan lelang. Nah, selanjutnya ini kalau kita berbicara mengenai realisasi pendanaan lahan proyek strategis nasional atau PSN di tahun 2022 ini seperti apa Pak Surya? Baik, terima kasih Mbak Caca dan para pendengar Suara Sriwijaya. Jadi lahan proyek strategis nasional ini dikelola oleh, kita punya lembaga BLU namanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, yang salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah dalam penyediaan infrastruktur. Nah, untuk di Sumatera Selatan kita mendanai infrastruktur ini sebesar 1,5 triliun. Besar sekali ya. Kalau tepatnya itu 1 triliun 529 miliar 722 juta 112.156. Nah, itu terdiri dari 7 proyek. Jadi mungkin masyarakat, saya kira masyarakat Sumatera Selatan perlu tahu ya bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah
khususnya di Sumatera Selatan. Yang pertama adalah kita pembangunan bendungan 3 di Haji, itu 117 miliar ya. Kemudian pembangunan bendung dan jaringan irigasi di Lempuing itu 4,7 miliar. Kemudian pembangunan jaringan irigasi di daerah Lematang itu sebesar 36,8 miliar. Kemudian pembangunan jalan tol Palembang Simpang Indralaya itu 42,1 miliar. Kemudian pembangunan jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung ini cukup besar 570,3 miliar. Selanjutnya pembangunan jalan tol Simpang Indralaya Muara Enim 705 miliar. Dan yang terakhir pembangunan jalan tol Betung itu Simpang Sekayu, Tempino dan Jambi. Ini bagian dari Trans Sumatera, nilainya itu adalah 52,2 triliun, 52,2 miliar. Jadi totalnya kurang lebih 1,5 triliun. Nah, mungkin masyarakat, saya kira masyarakat Sumatera Selatan itu sudah memanfaatkan selama ini tol dari Palembang ke Lampung, ya kan? Yang selama ini kalau perjalanan kita tidak melewati tol, yang dapat informasi dari masyarakat kurang lebih 10 jam, maka dengan tol itu kita cukup 4 jam, gitu ya. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah sebagian besar pembangunan jalan tol dan selebihnya adalah bendungan-bendungan. Dan ini adalah masuk dalam proyek strategis nasional. Saya kira gitu. Luar biasa juga tadi dengan adanya pembangunan itu juga bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Selain itu juga bisa meningkatkan perekonomian juga di wilayah Sumatera Selatan ya Pak ya. Betul. Oke, baik, saya akan kembali ke Ibu Nia ya, Ibu Nia. Kalau kita juga berbicara ini mengenai evaluasi nih Bu. Tadi kan DJPC sudah menyampaikan, membeberkan bahwa evaluasinya seperti apa di tahun 2022. Nah, kalau untuk DJP sendiri dari hal-hal yang sudah dilakukan tadi, evaluasinya seperti apa Ibu Nia? Ya, terima kasih Mbak Caca ya. Meskipun kami sudah mencapai melebihi target penerimaan dan kepatuhan itu sendiri, tapi kami sadar betul sebetulnya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan. Karena sebagaimana kita pahami Undang-Undang HPP itu, harmonisasi peraturan perpajakan, banyak skup-skupnya, antara lain yang belum mungkin secara komprehensif kami harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi. Antara lain bagaimana insentif yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak. Salah satu contoh itu UMKM yang tadinya dikenakan omsetnya dari 0 sampai seterusnya itu 0,5%. Nah sekarang ini diberikan insentif 0,5% tarif itu hanya diberlakukan apabila omsetnya mencapai di atas 500 juta rupiah. Itu salah satunya. Kemudian masyarakat wajib pajak juga harus paham mengenai bracket 5% untuk yang tarif orang pribadi, pengenaan tarifnya ya. 5% itu biasanya mencapai 5 sampai dengan 50 juta. Nah sekarang ini sampai dengan 60 juta dikenakan 5%. Nah di sisi lain juga memang tentu kami sangat berharap karena ada perluasan bracket di mana tarif tertinggi sudah mulai diberlakukan 35% untuk pendapat atau penghasilan wajib pajak di atas 5 miliar. Nah ini juga menjadi salah satu peluang. Kalau tentu saja di sisi lain juga ada pajak pertambahan nilai yang sudah mulai berlaku 1 April 2022 kemarin, yang sebelumnya 10%, kemudian sekarang menjadi 11%. Nah ini juga menjadi peluang kami ke depan, dan tentu saja kami harus terus-menerus memberikan edukasi bagaimana administrasinya dan lain sebagainya. Edukasi ke masyarakat juga memang sangat-sangat penting ya Bu Betul, ya, masih harus ya. terus dilakukan di tahun 2023. Ya, satu lagi mungkin yang paling penting bahwa turunan dari Undang-Undang HPP ini di mana NIK menjadi NPWP. Iya. Nah ini juga kami sangat menanti validasi dari masyarakat wajib pajak untuk memvalidasi ya bisa melalui website ya pajak.go.id dengan DJP online ya, websitenya DJP online, juga bisa datang ke kantor pajak ya, kantor pajak untuk hanya membawa KTP NIK-nya juga kartu keluarga. Nah itu bisa memvalidasinya.
Oke, jadi bisa dua cara tadi ya Bu, bisa secara Iya, digital tadi ya, betul, Mbak melalui Caca. website atau juga bisa langsung datang ke kantor pajak. Dan Ini itu karena hanya mempermudah. sampai dengan 31 Desember 2023. Wah, Nah, ini per tanggal 1 Januari 2024 sudah mulai diimplementasikan. sudah mulai diimplementasikan. Jadi ayo buruan nih nanti ya masyarakat harus membantu juga nih, bisa langsung daftar aja, bisa langsung akses juga di website seperti itu Iya. ya tadi ya Bu ya. DJP online. Oke, baik, saya akan kembali ke Ibu Lydia nih. Ibu Lydia nih, kalau kita saya juga penasaran tentang evaluasi dari DJPB ya di tahun 2022. Namun sebelum itu saya ingin mengetahui nih kondisi makroekonomi dan juga kesejahteraan di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2022 ini bagaimana Ibu? Ya, Mbak Caca, ini tepat nih kalau ngomongin APBN itu biasanya mulainya dari belanja. Ini kita ngobrol pendapatan gitu ya. Itu tepat menurut saya karena masyarakat perlu tahu bahwa pemerintah bisa belanja itu karena partisipasi masyarakat. Ya. Dari collecting pendapatan yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu Kakanwil. Nah, baru bisa belanja. Belanja pemerintah ini di dalam operasi pemerintah secara konsolidasian baik pusat maupun daerah ini memberikan kontribusi pada sektor real atau PDRB. Jadi produk domestik bruto ini sangat terpengaruhi juga dengan konsumsi atau belanja pemerintah. Nah, jika berbicara dengan kondisi makro, maka PDRB ini menjadi salah satu ukuran satu daerah itu tumbuh atau tidak ekonominya. Artinya bahwa belanja pemerintah ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Bagaimana kondisi Sumatera Selatan? Tadi secara global Mbak Caca sudah buka bahwa Indonesia kondisinya bagus secara pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan Sumatera Selatan, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nia dan Pak Sugeng bahwa komoditas Sumatera Selatan unggulan ini memang bagus, harganya juga bersaing gitu ya, seperti tadi karet, sawit, batu bara gitu ya. Iya. Nah, ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang bagus. Apa urusannya sama keuangan negara? Ya tadi kalau komoditinya bagus, pendapatan pajaknya bagus, ekspornya bagus. Pada akhirnya belanja bisa dilakukan oleh pemerintah dan memberikan ungkitan pada pertumbuhan ekonomi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa faktor geopolitik Iya. itu berpengaruh juga. Ya, Bu. Contohnya adalah perang Ukraina Rusia kemarin, sempat juga terjadi pembatasan-pembatasan. Kemudian harga minyak. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Nah, ini sempat membuat terguncang karena inflasi sempat naik itu di Sumatera Selatan itu di posisi September itu sampai 6,7. Nah, alhamdulillahnya makin lama makin turun. Sampai November itu sudah di 5,87. Dan harapannya untuk menutup tahun ini ya kita jaga di poin 5,87% itu inflasinya. Nah, caranya bagaimana? Ada belanja pemerintah yang berperan sebagai shock absorber. Contohnya, kemarin ada BLT BBM, ada bantuan subsidi upah, ada pemerintah daerah harus mengalokasikan irmak DTU-nya untuk operasi pasar, subsidi ojek online dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat kondisi ini bisa dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang mengelola keuangan negara yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, saya yakin bahwa tema APBN 2023 optimis itu kita memang harus tetap optimis dalam mengawal karena kondisinya sedang bagus ini. Indonesia berjuang untuk melalui masa pandemi, kemudian mendapat tantangan dengan harga minyak dan sebagainya, ternyata tetap mampu tumbuh. Walaupun tetap harus dilakukan proses pengendalian tingkat inflasi tadi. Kalau dari indikator yang lain, tingkat pengangguran itu di Sumatera Selatan menurun.
tingkat kemiskinan juga menurun, bahkan indeks pembangunan manusianya terperbaiki. Wah. Nah, momentum inilah yang menjadi modal untuk 2023 tetap optimis. Tapi harus waspada karena kita dipengaruhi oleh Geopolitik global, tadi ya Bu ya. kenaikan suku bunga dan sebagainya. Begitu Pak Caca. Jadi Oke. bagus kondisi Sumatera Selatan yang Wah. perlu dijaga oleh seluruhnya tentunya. Oleh seluruh masyarakat juga tentunya ya Bu ya, tidak hanya oleh pemerintah, luar biasa. Saya akan kembali ke Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita melihat tadi ya Pak Surya juga sempat mengatakan bahwa ada juga program yaitu Crash Program. Nah itu seperti apa capaiannya di tahun 2022 ini Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi tentunya harus kita bandingkan juga dengan capaian 2021. Di situ akan kita lihat kira-kira apakah ada kenaikan positif atau penurunan. Nah kalau kita lihat di tahun 2021 capaian Crash Program ini sebesar 1,2 miliar. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Crash Program adalah program keringanan hutang dari nasabah atau debitur yang berhutang pada negara gitu ya. Jadi piutang macet yang diserahkan pada kita. Nah ini ada 34 berkas kasus piutang negara atau nasabah debitur ya. Dengan jumlah outstanding hutangnya itu, outstanding itu adalah jumlah berkas seluruhnya itu adalah 3,9 miliar gitu ya. Jadi dari 3,9 miliar ini yang bisa diselesaikan adalah 1,2 miliar. Kemudian kalau capaian kita lihat di tahun 2022 sampai dengan 30 November kemarin itu capaiannya 3,9 miliar. Artinya ini ada pertumbuhan yang signifikan dari 1,2 ke 3,9 dengan dengan jumlah jumlah pembayaran yang cukup signifikan ya. Tadi maaf saya koreksi, jadi sampai 30 November capaiannya 542 juta gitu ya. Dan dengan 58 berkas gitu ya, dengan 8 berkas dengan total outstanding 2,3 miliar. Nah, ini Crash Program ini sebetulnya harapan dari kami, dari negara, dari pemerintah itu kita mengimbau kepada masyarakat yang memang khususnya piutang-piutang di instansi pemerintah ya. Jadi kita ini kan pelaksanaan piutang negara ini tidak hanya di instansi vertikal kementerian lembaga, tapi juga piutang-piutang daerah. Kami juga sudah kerjasama dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di masing-masing wilayah, tidak hanya di Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung, kami sudah menemui kepala perwakilan, supaya hasil daripada audit mereka itu terhadap LKPD-nya, laporan kekayaan, laporan keuangan pemerintah daerah itu ada piutang-piutang daerah yang memang harus di-up ya supaya bisa diselesaikan. Jadi kita juga sudah berkeliling ke beberapa kota kabupaten ya. Kalau misalnya di Sumatera Selatan ini kan ada 17 kota kabupaten. Kita datangi, kita buat MOU untuk penyelesaian piutang-piutang daerah gitu ya. Dan ini responnya cukup baik apabila disupport oleh auditor, dalam hal ini BPK. Jadi sehingga nanti pencatatannya bersih di pencatatan aset-aset mereka. Ya, selama ini kan seperti itu. Sama seperti tadi kalau masalah aset itu kan banyak juga aset-aset yang mungkin tidak terurus, mangkrak dan sebagainya, karena ini tidak mencerminkan pola tertib aset itu sendiri. Saya kira gitu Crash Problemnya. Oke. Kalau kita berbicara juga mengenai evaluasi nih Pak di tahun 2022 dari yang sudah dilakukan oleh DJKN, itu kira-kira evaluasi apa saja kira-kira Pak yang mungkin harus nantinya juga dijadikan lebih baik di tahun 2023 mendatang? Iya. Tentunya evaluasi yang fokusnya adalah hal-hal yang tidak tercapai ya. Tadi seperti misalnya masalah aset gitu ya. Ini kita kalau kami tentunya karena kami di JKN itu kan selaku pengelola barang. Di Kementerian Keuangan itu di JKN ditugaskan untuk mengelola barang. Kemudian pengguna barangnya adalah seluruh kementerian lembaga. Jadi kita menghimbau kepada kementerian lembaga itu untuk mengelola asetnya harus dengan 3 tertib. Tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Tertib administrasi artinya aset itu tercatat gitu. Jadi kalau kita belanja sumberin dari APBN, dari teman-teman perbendaharaan yang menyiapkan anggarannya segala macam, jadi dia belanja modal kan, tercatat itu aset itu. Kalau di kementerian lembaga namanya di SIMAN ya, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Kalau di Pemda namanya SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, harus tercatat. Jadi
itu tidak hanya sesungguhnya dari sumber APBN atau APBD gitu, tetapi kalau dari pihak ketiga itu kan jadi namanya BMN, barang milik negara atau barang milik daerah, itu kan sumbernya dari APBN atau APBD jadi perolehan sah, atau dari pihak ketiga dari perolehan sah, seperti kita mendapatkan hibah gitu kan, atau dari perjanjian kerjasama, atau seperti dari teman-teman BC itu barang-barang tegahan gitu ya, dan sebagainya, dari sitaan pajak dan sebagainya, itu berdasarkan putusan pengadilan itu menjadi aset negara. Itu harus tercatat juga. Jadi secara tertib administratif tercatat. Tertib fisik asetnya tercatat tapi fisiknya nggak ada. Ini juga menjadi masalah. Tertib fisik juga harus ada. Jangan sampai jadi temuan. Nanti kalau temuan itu oleh auditor ini menjadi TGR kalau barang tidak ditemukan ya. Tuntutan ganti rugi. Nah, kemudian yang ketiga adalah tertib hukum, artinya kita berdasarkan hukum yang berlaku. Harapan kita tentunya tidak hanya kepada kementerian lembaga selaku pengguna barang, tapi juga kepada pemerintah daerah. Kami di JKN kan sudah ada MOU ke seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja kami. Kita mensupport supaya aset-aset tercatat dengan baik dan rapi. Jangan sampai aset itu terlantar, nanti terus diokupasi, dikuasai oleh masyarakat. Kita penguasaannya kita susah, gitu seperti itu. Ini kalau untuk yang aset. Di sisi piutang juga demikian. Jadi kita crash program ini sebenarnya kan dia tahunan sampai dengan 31 Desember. Kita mengimbau pada masyarakat yang mempunyai piutang negara ke piutang ke pemerintah seperti piutang rumah sakit dan sebagainya, ikuti crash program sehingga bisa kita bantu kita selesaikan. Yang ketiga terkait dengan lelang. Lelang itu sendiri kalau ada kita mengikuti lelang harus dengan dari lelangnya resmi dari negara. Betul. Bisa buka di situs lelang.go.id. Jangan kita terpengaruh oleh harganya murah gitu ya, terimbau terutama lelang-lelang kendaraan itu ya, murah harganya, tapi kita suruh nyetornya ke rekening pribadi. Nah, itu sesuatu yang penipuan. Bagusnya konfirmasi ke kantor kami. Gitu. Saya kira itu mungkin. Yang resminya tadi apa ya di lelang.go.id tadi. Baik, saya akan ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kalau kita berbicara tahun 2023 tadi kita sudah membahas ya evaluasi kinerja di tahun 2022. Nah, untuk penguatan tugas dan fungsi kinerja kantor wilayah Bea Cukai di tahun 2023 nanti seperti apa Pak Sugeng? Oke, terima kasih Mbak Caca, Mbak pemirsa sekalian. Tentunya tahun 2023 ini tetap ada ruang tantangan dan peluangnya ada. Di satu sisi tantangannya bahwa kita berada di dalam situasi ekonomi yang cukup berat, terutama terkait dengan gejolak global. Tapi di sisi lain bahwa kapasitas ekonomi kita juga tidak terlalu ya memang mudah-mudahan lebih baik lah dari tahun ini. Dengan tadi yang disampaikan Bu Lydia, ada ruang di mana pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kan masih lumayan, di atas 5%, 5,3%. Tetapi di sisi lain ada inflasi yang sampai bulan September ada lumayan, 6,7%. Saya kira pemirsa sekalian kita juga perlu mencermati. Oleh karena itu kalau kita ingin memperbaiki di tahun 2003, tentunya basisnya adalah basis informasi. Jadi kita harus senantiasa terus ketat memantau perkembangan basis ekonomi yang terjadi di Sumatera Selatan. Apakah ekonomi kita sedang naik atau turun, dan itu harus kita kontrol ketat supaya kita bisa mengambil antisipasi. Oleh karena itu sistem analisis atau sistem informasi cukup dominan untuk kita kendalikan, terutama kita yang baik tidak hanya Bea Cukai tapi kita bergabung dengan teman-teman di Kemenq Sumatera Selatan ini perlu melakukan analisis yang mendalam day by day untuk memantau perkembangan ekonomi. Sehingga dari situ kemudian tentunya dengan serba digital ya. Yang kedua tentunya kita harus meningkatkan sistem kapasitas, sistem kerja kita supaya kapasitas kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita dengan sistem konsolidasi atau kolaborasi di antara semua pihak. Sehingga harapannya kita mampu membuat treatment itu yang harmonis. Sehingga semua pihak membuat treatment yang sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, antara satu satker dengan satker yang lain. Diharapkan dengan harmonisasi ini kemudian kita sama-sama bisa mendorong, menjaga supaya
performa perekonomian kita menjadi tetap terjaga bahkan justru kalau lebih baik. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini saya langsung akan beralih juga ya Pak ya ke Ibu Lydia nih Bu. Kalau sama tadi juga kalau untuk Pak Sugeng tadi juga sudah mengatakan penguatan tugas dan fungsi kinerja KWBC di tahun 2023 seperti apa. Tapi kalau untuk Ibu Lydia fokus kebijakan APBN di tahun 2023 nantinya itu seperti apa Bu? Ya, untuk kebijakan APBN 2023 yang tetap dengan semangat optimis namun waspada, saya perlu menjelaskan poin waspada ini selain pengaruh global, juga APBN akan kembali kepada pengaturan awal dengan defisit maksimal 3% dari PDRB. Iya. Jadi kalau kemarin itu dilepas gitu saja defisitnya, bisa lebih tinggi dari PDRB karena kita lagi pandemi dan sebagainya, 2023 harus kembali kepada posisi itu. Maka waspada bagaimana bisa melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara sebaik-baiknya dengan alokasi yang ada. Nah, supaya nggak banyak menutup dengan pembiayaan, dengan pinjaman-pinjaman. Ada 6 fokus kebijakan. Yang pertama itu sumber daya manusia. SDM. Ya, SDM dari sisi pendidikan dan sehat. Jadi SDM pendidikannya harus bagus, SDM harus sehat supaya bisa menjalankan berbagai proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua adalah penyelesaian registrasi sosial ekonomi. Nah, kemarin tentu ada program registrasi sosial ekonomi ya. Tentu pemirsa juga didata itu, didatangi bukan populasi ini, semua didata terkait bagaimana data sosial ekonominya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki data yang selama ini kita kenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk apa? Ya supaya program-program pemerintah yang menyentuh kepada sifatnya bantuan sosial, kemudian PKH dan sebagainya itu betul-betul berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Ketiga, infrastruktur pasti ya. Infrastruktur ini penting untuk konektivitas, untuk aksesibilitas supaya harga-harga tidak naik, supaya harga stabil. Perlu tadi yang 10 jam jadi 4 jam gitu ya. Jadi BBM-nya tidak boros gitu kan. Ketika bahan untuk produksi ini tidak boros, maka harga akan terjangkau oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah sentra ekonomi baru ya, termasuk juga ibu kota Nusantara. Kelima adalah revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi. Nah, hilirisasi ini tentu sudah menjadi satu keharusan ya, supaya tidak menjual atau mengekspor bahkan untuk bahan mentah itu sudah penekanan Pak Presiden terkait nikel juga seperti itu kan kemarin penekanannya. Dan yang terakhir yang menjadi dasar semua daripada bagaimana belanja pemerintah ini bisa dan pendapatan negara dikolek dengan baik adalah reformasi birokrasi dan penyederhanaan organisasi. Jadi dimulai dari sumber daya manusia dan dikuatkan dengan reformasi birokrasi. Gitu. Wah, ada 6 poin tadi ya Bu, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya saya akan ke Ibu Nia. Ibu Nia ini kalau dari untuk DJP sendiri, kira-kira hal-hal apa saja mungkin yang akan atau perlu dilakukan di tahun 2023 mendatang? Ya, makasih Mbak Caca. Jadi inline dengan disampaikan oleh Pak Sugeng maupun Bu Lydia, bahwa tahun 2023 ini kan masih terpengaruh oleh ekonomi global gitu ya, dan kondisi ekonomi makro kita. Betul. Nah tentu saja sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri maupun Pak Presiden terkait dengan komoditas kita ini mulai mengalami penurunan harganya. Jadi kita mulai beralih tuh. Jadi meskipun masih fokus ke sana, tapi kita sudah mengalihkan penggalian potensi kita kepada non komoditas. Ya, non komoditas tadi antara lain misalnya terkait dengan WP orang-orang prominent. Betul. Kemudian profesi untuk yang orang-orang pribadi. Juga misalnya sektor-sektor yang tidak masuk komoditas antara lain seperti contohnya ya perdagangan, kemudian juga industri lainnya yang tadi tidak terkait dengan sawit dan karet. Di sisi lain juga misalnya industri rumah sakit, kemudian juga ada beberapa
sektor-sektor yang betul-betul tidak terkait tadi gitu ya. Nah ini yang memang akan menjadi prioritas kita untuk melakukan penggalian potensi. Di tahun 2023. Nah itu ya. Di sisi lain tentu saja kita akan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dengan seperti yang sudah ada saat ini, optimalisasi penerimaan pusat dan daerah. Nah ini memang harus kita optimalisasikan. Juga kerjasama dengan internal kita yang dalam konteks mendorong UMKM. Nah ini ada sudah sekber bersama ya, UMKM yang kita bina bersama dalam sekber Kementerian Keuangan satu dan terpercaya itu. Nah itu mungkin Mbak Caca yang akan kita dorong ke tahun 2023 ini. Oh, di tahun 2023, baik. Itu tadi dari Ibu Nia ya, di DJP akan melakukan hal tersebut. Nah kalau untuk Pak Surya di DJKN sendiri, kira-kira di tahun 2023 nanti apa yang akan lebih difokuskan, lebih didalamkan lagi dan menjadi harapan juga dari Kementerian Keuangan tentunya? Ya kalau kami sih di 2023 tentunya optimis ya di dalam 3 hal tadi, pengelolaan aset, kemudian pengelolaan piutang negara dan lelang. Karena kami meyakini bahwa dari masing-masing instansi vertikal, baik kementerian lembaga maupun Pemda itu selama ini sudah kita pantau dan kerjasama itu sangat baik, sehingga harapan kita di 2023 apa yang menjadi target kita bisa tercapai semuanya. Tentunya dengan mengikuti alur yang ada dari sisi regulasi, kemudian juga rencana-rencana kerja dan sebagainya. Karena setelah COVID-19 ini 2 tahun kemarin itu kan ya, kita target kita sebenarnya tercapai. Apalagi nanti di 2023 ini tahun depan itu kan saya kira sudah nggak ada halangan lagi ya. Sudah mungkin pandemi jadi endemi, artinya masyarakat sudah bisa dengan normal beraktivitas. Sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang signifikan. Hanya nanti kita berharap terkait dengan pengelolaan aset tadi, tentunya kementerian lembaga, Satker maupun Pemda mengikuti ini aja, alur aja, sehingga bisa tercapai. Begitu juga di sisi pengelolaan piutang, cash program, saya kira nanti di 2023 pemerintah juga akan meneruskan cash program itu karena tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan juga terkait dengan masalah lelang itu sendiri. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin sedikit juga ya untuk closing statement kita, harapannya Ibu, kalau untuk Ibu Dia sendiri seperti apa Ibu di tahun 2023 nanti? Ya, mungkin himbauan saya kepada masyarakat terkait yang saya sampaikan di awal bahwa masyarakat wajib pajak untuk segera memvalidasi NIK-nya menjadi NPWP. Kemudian juga tentu kami sangat berharap bahwa perubahan mindset ya, bahwa pajak itu bukan beban bagi masyarakat wajib pajak, tapi lebih kepada wujud cinta kita kepada NKRI. Nah itu jadi sama, mungkin juga selain itu juga kami akan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat wajib pajak. Karena ini yang sangat penting, yang menjadi dasar untuk kita melakukan pendekatan kepada wajib pajak. Oke, terima kasih Bu Dia. Mungkin Pak Sugeng juga bisa memberikan harapan di tahun 2023 nanti seperti apa? Terima kasih Mbak Caca. Pemirsa sekalian, kita berharap tahun 2023 ini kita bisa tetap kuat, kita waspada, sekaligus kita perlu terus-menerus menumbuh kembangkan basis ekonomi kita. Supaya kita menjadi ekonomi yang bisa bertahan dalam situasi apapun, syukur-syukur bisa lebih baik. Karena dengan basis ekonomi maka kita bisa berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Dan terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, Ibu Lydia mungkin juga bisa menyampaikan harapan di tahun 2023. Ya, harapan 2023 yang pasti optimis. Tapi tetap waspada. Yang pertama adalah mari kita perkuat sinergi antar siapapun, kementerian lembaga, pusat, daerah. Kemudian mari kita buat belanja kita lebih berkualitas. Gunakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa untuk betul-betul sesuatu yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Oke, baik. Itu tadi pemirsa perbincangan kita bersama keempat narasumber yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Bapak Surya Hadi, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Terima kasih juga Ibu Bangka Belitung maksud kami. Terima kasih juga Ibu Romadania, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Pak Sugeng Aprianto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, dan Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, Kepala Kantor Wilayah DJPP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami di Suara Sriwijaya, dan terima kasih juga rekan-rekan Kementerian Keuangan yang telah hadir di Suara Sriwijaya hari ini, serta pemirsa yang menyaksikan Suara Sriwijaya edisi kali ini. Akhir kata saya Nur Harisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.